Shalom, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah IHMPT Anak Taruna GPIB Anugerah Bekasi Minggu 21 Februari 2021. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Sali akan mengingatkan adik-adik untuk melakukan presensi dengan menuliskan komentar pada kolom komentar. Jangan lupa ya. Yuk kita sekarang siapkan hati kita akan bersaat teduh. Saat teduh selesai, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Bersyukur dari Gita Bhakti 246 baitnya yang pertama. Dan ini adalah lagu baru, semoga adik-adik bisa mengikutinya ya. Mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih karena Kau juga menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Kalau sekarang kami akan mengikuti ibadah IHMPT pada pagi hari ini Bapa, pimpinlah dan sertailah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Ya Bapa, kami telah siap dan ingin memasuki rumah-Mu dan pelataran-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum masuk dalam pelayanan firman, mari kita sambut dalam sebuah lagu dari Kidung Muda Mudi 2, baitnya yang pertama, Bapa di surga mengasihiku, dan kata-kata selanjutnya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, bertemu lagi dengan Kak Sally. Di minggu pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Nya di pagi hari ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kembali kesempatan untuk kami mengikuti ibadah online Pekan Taruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi.
Layakan kami Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menerima Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berfirmanlah agar kiranya firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba yang akan memberitakan firman kepada adik-adik, kiranya Kau berikan ke hamba hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu hanyalah firman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kita akan membaca renungan di minggu pagi hari ini yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Terpujilah firman Tuhan, haleluya. Oke, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Ya, di bacaan kita pada minggu pagi hari ini, bisa kita tahu bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Seperti khotbah-khotbah kakak sebelumnya, Filipi itu adalah kota di Makedonia, adalah kota yang strategis dan kota yang dipenuhi dengan pelabuhan-pelabuhan dan kegiatan perdagangannya. Nah, untuk kita tahu nih perjalanan Rasul Paulus dan kegiatan pelayanannya, itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, bisa kita baca di situ kegiatan atau perjalanan pelayanan Paulus masuk ke Filipi, gitu ya, dan di Makedonia. Ya, jadi adik-adik, posisinya di sini kalau kita mau cari tahu latar belakangnya adalah posisi di sini adalah Rasul Paulus itu menuliskan surat ini ketika ia berada di penjara. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-7b. Dituliskan di sini adalah baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan memang di sini posisinya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi ketika ia berada di penjara. Dan kalau kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, bisa tersirat di situ makna bahwa betapa baiknya relasi antara jemaat Filipi dengan Rasul Paulus. Terjalin begitu indah, begitu mesra antara jemaat di Filipi dan Rasul Paulus. Kalau kita baca juga di Kisah Para Rasul pasal 16, memang di situ terlihat bahwa banyak kegiatan pelayanan yang didukung oleh jemaat di Filipi bagi kegiatan pelayanan Paulus di kota-kota lainnya, begitu.
Dalam bentuk apa sih Kak pelayanan, dalam bentuk apa sih Kak dukungan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi? Nah, kita bisa lihat bahwa di situ adalah banyak sekali bantuan seperti bantuan dana atau keuangan atau bantuan support moral lewat surat menyurat antara jemaat di Filipi dan Rasul Paulus. Nah, ini juga kita salah satunya membaca di pagi hari ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Nah, maksud dan tujuan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini adalah ungkapan syukur atau ucapan syukur dan doa syukur yang dilakukan atau yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Kenapa kok Rasul Paulus sangat bersyukur di ayat yang kita baca tadi? Nah, di sini Rasul Paulus mau memperlihatkan kepada kita semua betapa dia sangat bersyukur memiliki jemaat di Filipi yang sangat setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun memang di saat Rasul Paulus meninggalkan kegiatan pelayanannya di Filipi dan melanjutkan kegiatan pelayanannya di kota lain, memang banyak intervensi dari beberapa kaum-kaum yang memang tidak menyukai pelayanan Paulus. Jadi di Filipi memang sering terjadi cekcok atau pertikaian atau perpecahan karena banyaknya pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak menyukai pengajaran Paulus tentang Yesus Kristus atau tentang Tuhan. Begitu. Nah, di sini Paulus mau memperlihatkan bahwa dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena mereka selalu taat dan mereka selalu setia kepada Tuhan. Biarpun tanpa Paulus dan walaupun Paulus di penjara, tetapi begitu Paulus sangat berterima kasih dengan mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi, begitu ya. Karena di sini dilihat, aku mengucap syukur di ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mulai dari Rasul Paulus mengenalkan firman Tuhan di wilayah Filipi sampai sekarang Rasul Paulus berada di penjara. Tetapi Filipi atau jemaat di Filipi tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Walaupun diperhadapkan oleh situasi-situasi perpecahan atau situasi-situasi yang memang tidak kondusif pada saat itu. Dan di sini tidak hanya kita melihat dari jemaat di Filipi yang selalu taat dan setia, tapi kita juga mau melihat dari sikap syukur yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Begitu ya. Dalam kegiatan pelayanannya, walaupun Paulus situasinya dalam kondisi di penjara, tapi dia tetap mau bersyukur apapun keadaannya. Apapun situasinya, walaupun dia di penjara karena kegiatan pelayanannya, karena ketaatannya kepada Tuhan, tetapi dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Luar biasa memang iman Rasul Paulus, dan memang yang patut kita contoh dari Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Lalu apakah yang dapat kita ambil dari perikop di pagi hari ini? Tentu saja adik-adik, rasa syukur yang terutama, rasa syukur yang terpenting yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam situasi dan kondisi kita sekarang ini. Sudah 1 tahun loh kita bergumul, bangsa kita bergumul melawan pandemi COVID-19 ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Tentu saja yang dilakukan Paulus yaitu mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ingat adik-adik,
Karena apa? Karena kasih karunia. Yang kita baca di ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera sudah kita terima dari Yesus Kristus Bapa kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, sama seperti Paulus ketika dia di penjara, dia tetap mengucap syukur. Begitupun juga dengan kita. Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, semua serba terbatas, gerak-gerik, lalu sosialisasi atau kehidupan sosial kita, kehidupan pendidikan kita, kehidupan spiritual kita, semua memang serba terbatas. Memang semua serba online, kita yang harus merasakan ibadah online hingga sekarang. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur adik-adik. Dalam hal yang kecil, kita harus mulai membiasakan diri untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Terutama ketika kita masih bisa menerima firman Tuhan lewat ibadah online Pelkat Taruna GPB Jemaat Anugerah Bekasi, dan kita juga masih bisa bersekutu bersama-sama lewat online, itu juga kita harus patut mensyukuri. Karena kita masih bisa menerima firman Tuhan, untuk kita boleh bertumbuh bersama menguatkan iman kita di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dan kita juga masih bisa menerima apa? Masih bisa menerima pendidikan lewat online. Kita nggak tahu teman-teman dan rekan-rekan kita yang ada di pelosok sana bisa tetap menerima atau tidak pendidikan. Adik-adik harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih menyertai dan memberkati kita hingga sekarang. Adik-adik tidak kekurangan, segala sesuatunya tercukupi dan terpenuhi. Jadi kakak harap setelah membaca firman di pagi hari ini, adik-adik mulai untuk belajar mengucap syukur dari hal yang terkecil. Bangun pagi, berdoa, saat teduh, berterima kasih sama Tuhan karena kehidupan yang baru, kesempatan hidup yang baru yang Tuhan boleh berikan di pagi hari ini. Kesempatan untuk kita bersekutu di pagi hari ini lewat persekutuan online PT. Lalu apalagi? Banyak pendidikan yang masih bisa boleh kita terima. Kasih sayang dari keluarga yang masih boleh kita terima. Kita masih boleh makan. Segala sesuatunya boleh tercukupi untuk kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap pergumulan yang boleh kita hadapi sekarang, pergumulan pribadi adik-adik, pergumulan di pandemi COVID-19 ini tetap kita bawa dalam doa. Ingat, setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, segala sesuatunya sudah Tuhan persiapkan yang terbaik. Sudah Tuhan sediakan waktu yang terbaik untuk kita boleh melewatinya. Dan ketika kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, kakak yakin dan percaya ada rencana indah yang boleh adik-adik terima di kedepannya. Sama seperti sekarang pandemi COVID-19 ini tandanya, kalau kita ambil positifnya dan kita mengucap syukur, kita boleh diajarkan oleh pandemi COVID-19 ini adalah menjaga kesehatan kita, menjaga teman, keluarga kita. Kesehatan itu terutama. Walaupun kita kurang bersosialisasi, itu tandanya kita apa? Ketika kita memakai masker, itu tandanya kita tidak perlu banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar. Begitu ya adik-adik ya. Dan ketika kita disuruh untuk mencuci tangan, itu tandanya apa? Rajin-rajin mencuci tangan, itu tandanya apa? Tuhan membutuhkan tidak hanya omongan, tapi aksi. Aksi nyata kita sebagai anak-anak Kristus. Tuhan tetap bisa pakai adik-adik di tengah pandemi COVID-19 ini lewat apa? Lewat banyak. Lewat kesaksian kehidupan adik-adik, lewat tutur kata adik-adik, lewat sikap laku adik-adik sehari-hari. Dan lewat apa lagi? Misalnya lewat pelayanan yang boleh adik-adik lakukan. Nah, itu adalah juga sebagai tanda ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini,
esok dan seterusnya, kakak harapkan untuk adik boleh tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan apapun yang adik-adik lalui di hari itu atau di hari ini. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tetap yakin dan percaya dan tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah menutup mata. Begitu ya adik-adik ya. Kita baca dari Rasul Paulus dan jemaat di Filipi untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun kondisinya dan tetap selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar dan kata-kata selanjutnya. Satu dalam kembali kami ke hadirat-Mu ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan kepada kami setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkannya ya Bapa. Kiranya firman tersebut bisa menjadi berkat bagi diri kami untuk kehidupan kami selaku anak-anak-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari yang ini kami ingin bersyafaat ke hadirat-Mu dan Kau berkati akan gereja dan pelayanan kami, terusnya gereja GPB Anugerah Bekasi. Kau berkati setiap para jemaatnya dan jaga akan kesehatan bagi kami semua ya Bapa. Agar kiranya jemaat kami ini bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Demikian juga Engkau berkati akan gereja dan berkati juga bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi maupun juga dalam menghadapi bencana alam di sekitar kami. Kau tutup bungkus akan negara kami ini Bapak. Engkau berkati akan presiden dan wakil presiden serta jajaran menterinya yang sedang bertugas untuk negara kami ini Bapak. Kiranya negara kami ini bisa terjauh dari pandemi dan juga terjauh dari bencana alam yang sedang menimpa negara kami ini. Kau berkati juga akan orang yang sedang sakit. Engkau berkati akan mereka sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan berkati juga tenaga medis ya Bapak, agar kiranya kesehatan senantiasa selalu menyertai mereka semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkatikan adik-adik kalian kami dalam studi mereka, studi online di rumah mereka masing-masing, agar kiranya setiap pelajaran yang boleh berikan gurunya kepada mereka bisa menjadi berkat bagi mereka dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Putra mengajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari pandang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan diiringi dengan lagu dari Gita Bakti 87, bait yang pertama dan yang kedua. Aku mau bersyukur padamu, dan kata-kata selanjutnya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami anak-anak-Mu tempat ini Bapa. Kami boleh memberikan akan persembahan syukur hati kami, kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Kau berkati akan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan syukur hati kami ini Bapa, agar kiranya jadi berkat bagi orang-orang yang lebih membutuhkannya daripada kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung ibadah IHMPT kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita sambut pujian dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan yang kedua, Di Jalanku Ku Diiring, dan kata-kata selanjutnya. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan membawanya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman yang boleh kami sama-sama dengar itu boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak teruna, boleh belajar untuk mengucap syukur, taat dan setia apapun kondisinya Tuhan. Apapun yang kami alami, mampukan kami untuk kami boleh tetap berani dan tetap boleh mengucap syukur, menerima keadaan yang kami hadapi Tuhan. Dan tentunya Tuhan, kami boleh tetap taat dan setia. Engkau boleh menguatkan iman kami, anak-anak-Mu, dalam kami menghadapi apapun pergumulan ke depannya Tuhan. Engkau boleh memakai kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kami, melalui tutur kata dan perilaku kami Tuhan. Berkati kami dan sertai kami Tuhan selama 1 minggu ke depan. Apapun yang kami lakukan, baik pendidikan, kegiatan spiritualitas kami, kegiatan relasi kami antara teman-teman dan keluarga, Engkau memberkati dan menyertai kami. Dan kiranya Engkau melindungi kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit apapun. Dan Engkau boleh menguatkan kami menjadi anak-anak Kristus yang tangguh. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lalui hari ini. Terima kasih untuk para petugas pelayanan di minggu pagi hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan.
kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Happy Sunday. God bless you all.